potong di sini ya. Kita unboxing saja ya kawan-kawan. Nah, saya juga penasaran ini apakah dia bagus apa tidak. Oke, kita lihat ya. Kita intip apakah dia bagus. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kawan-kawan petani dimanapun Anda berada. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Bertemu kembali dengan Dian Ambari Channel. Setelah beberapa hari kita off tidak bikin video, kali ini saya mencoba bikin video tentang pruning. Jadi setelah panen ya. Dan sebagai informasi kawan-kawan petani yang bertanya bahwa menanyakan WA saya, jadi silahkan nanti di setiap intro video saya ada nomor WA, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ingin meminta bagaimana proses top walking pada pohon yang besar yang sudah kita tebang, nanti juga akan kami bikin video. Namun karena saat ini kondisinya setelah pasca penebangan tunasnya masih kecil, belum saatnya untuk dilakukan proses top walking. Kemudian suasana juga masih musim hujan, jadi nanti belakangan kita akan bikin video. Tetapi saat ini saya akan melakukan proses pruning atau pemangkasan pada pohon durian yang unik ini. Kemudian ini ada 3 jenis, ada montong, ada kanyo, kemudian ada juga oci. Jadi bagaimana proses selanjutnya, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Oke kawan-kawan petani, jadi apa yang kita butuhkan untuk melakukan proses pemangkasan hari ini? Ini ada gunting pruning ya, kemudian ada juga ini namanya gergaji, dan ini ada juga gergaji panjang ya. Jadi kita bikin khusus, nanti kalau ada tunas-tunas yang jauh bisa kita lakukan proses tupuking. Kita lakukan proses pemangkasan ya. Jadi mungkin kita perlu memanjat ya, nanti kita akan lihat. Karena ini pasca panen saya lihat ada juga masih buahnya, tetapi perlu kita lakukan pruning sejak awal ya, supaya pohonnya sehat. Kemudian nanti ada cabang-cabang mungkin yang mati setelah panen, nanti kita akan cek. Oke, kita lanjut ya. Ini jenisnya kanyo ini ya. Jadi dalam kondisi yang sama, perawatan yang sama, ini tidak berbuah ini. Kalau montong sama ocinya berbuah ya. Jadi ini ada bekas-bekas, ini kita buang ya. Oke, kawan-kawan petani, jadi kita akan melihat pohon ini adalah pohon oci yang usianya hampir 6 tahun ya, masuk 6 tahun setelah kita top walking. Dan kemarin di sini ada buahnya ya. Ada buahnya, sayang sudah hilang bekasnya, dan perlu kita cek. Ini cabang ini saya rasa ini kurang sehat, ini kita cek. Ternyata ada serangan daun. Kita lihat daunnya bagus ya, ini cabang ini, tapi karena energinya ini habis kemarin, ini melemah dan terjadi serangan. Kita cek ini. Nah, ini busuk ya. Kita lihat. Nah, kita lihat ini busuk. Jadi sebenarnya ini ada lubang-lubang kecil ini ya. Dimakan ya. Ada hama yang memakan dia masuk. Jadi ini harus kita potong, kita buang supaya tidak menyebar. Ini kita buang di sini ya. Kita lihat ini udah setengah ini kita potong saja, dan ini. Nah, jadi perlu sebenarnya setelah panen
kita lakukan proses penyemprotan dengan insektisida ya, supaya karena kondisinya ini lemah saat itu, jadi kita harus semprot antisipasi supaya tidak terjadi serangan seperti ini. Ini kita potong, kemudian kita lanjut. Ini juga ada, lihat, ada bunganya ya. Oke, kenapa ini dibiarkan? Jadi ini nanti akan terjadi pruning secara alami ya. Nanti ini bisa keluar bunga di sini, nanti berbuah. Ketika berbuah ini kalau dia mati tidak masalah. Jadi kita biarkan. Nanti ini siapa tahu ini ada buahnya nanti di sini. Jadi pruningnya nanti alami ya. Oke, jadi ini dalam kondisi dia habis panen. Memang kemarin tidak banyak buahnya ya. Jadi buahnya hanya beberapa karena saat mekar terjadi hujan lebat. Akhirnya putik bunga sarinya, benang sarinya basah dan tidak terjadi penyerbukan secara sempurna sehingga gagal ya. Dan ternyata saat ini ada juga keluar bunga. Kita lihat ini bunganya ya. Entahlah nanti apakah jadi apa tidak, nanti kita akan update ya. Kita lanjut pruning. Contoh nanti pruning alaminya, saya anggap alami seperti ini ya. Jadi ini kalau jadi buah, ini pasti akan mati. Ini mati tidak masalah. Jadi nanti akan di pruning secara alami. Kita biarkan saja ini. Tunas-tunas yang sekiranya mau berbuah kita biarkan. Cabang-cabang kecil yang mau berbuah kita biarkan. Nanti akan mati sendiri.
ternyata dia matang kayaknya ini ya. Wow, si ocinya jatuh saat pruning. Sebentar kita akan ambil. Oke kawan-kawan petani, ini adalah si kanyo ya. Jadi tahun ini tidak berbuah, sempat tahun kemarin cuman 2 biji buahnya, tapi tidak matang. Dan tahun ini tidak berbuah. Maka dengan kondisi yang sama, satu pohon dengan montong kemudian oci, saya rasa ini yang paling bandel ya. Jadi mohon dimaafkan, ini saya potong sebagian. Ini saya potong di sini biar si ocinya bebas. Potong di sini ya. Jadi di sini ada ruang kosong, nanti bisa cabang oci bisa lebih leluasa di sini ya. Kemudian sebelahnya juga ini kita akan potong. Jadi si kanyo ini sedikit bandel ya. Ya. Jadi ini kanyo kita biarkan dia melebar di bagian bawah. Nanti bagian atasnya ini akan ditutupi oleh si oci ini ya. Oke kawan-kawan petani, jadi proses pruningnya kurang lebih seperti itu. Jadi prinsipnya bahwa kita akan membuang tunas-tunas yang tidak kurang berfungsi ya, kurang manfaatnya. Kita potong-potong, contohnya seperti ini ada tunas baru ya. Ini kita tinggal pakai tangan aja ini. Jadi ini tujuannya supaya ini tetap membesar ya. Jadi pruning itu kita lakukan sebenarnya lebih ke feeling kita, bagaimana intinya cabangnya ini mau besar, tidak terganggu oleh tunas-tunas yang ada, sehingga nanti buahnya bisa lebih maksimal lagi. Oke, kita lanjut panen ya. Ternyata ada yang matang, tidak disangka saat pruning dia langsung jatuh. Oke. Nah, jadi ini buah si oci ya. Wah, harum. Harum. Apa perlu kita unboxing di sini ini? Bagaimana? kita unboxing baru press, baru jatuh. Kameramennya ini ala kadarnya kameramennya, tapi ingin makan durian juga ini. Saya juga penasaran nih isinya seperti apa. Oci Blackton. Ini sedikit gundul. Kemudian ini memang baru jatuh. Buahnya tidak begitu normal, jadi ini agak kempes ya. Tinggal satu buahnya di sana. Buah paling terakhir ini yang di pohon ini. Kita unboxing saja ya, kawan-kawan. Nah, saya juga penasaran ini apakah dia bagus apa tidak. Biasanya oci ini kita inepin 1 atau 2 malam biar lebih seru. Kita unboxing saja, mumpung ini rezeki nomplok ya. Kita capek pruning ya, kita tes saja. Saya penasaran juga ini yang baru jatuh seperti apa. Bismillah. Ini sepertinya kulitnya masih tebal ini, jadi belum maksimal.
Kita bertani ini proses pembelajarannya panjang ya. Kita dari pengalaman pribadi, kemudian dari lihat-lihat di baca-baca, dan lihat kawan-kawan yang sudah sukses. Kita lihat ya, apa saya bilang, jadi kulitnya tebal sekali. Kita intip, apakah ada kelihatan? Wow, bentar. Ini kita pakai gunting pruning untuk bukanya. Oke, kita lihat ya, kita intip apakah dia bagus. Bismillah. Wow, kelihatan dia. Tetapi kulitnya tebal sekali ini. Tidak apa-apa, ini masih proses. Nah, kita lihat isinya masih belum maksimal ya. Jadi kelihatan ini memang oranye, tapi kerutannya belum ada, kayak nenek-nenek belum ya. Kalau durian keriput-keriput itu baru bagus. Tapi ini masih mulus ya, masih mulus. Mungkin karena ini pohonnya masih muda ya. Oh, cuman 1 biji. Jangan-jangan kameramennya udah dapet ini. Wow. Kita tes. Kita lihat isinya seperti apa. Wow. Kita makan saja langsung ini. Bismillah. Wah, mantap ini. Ternyata bijinya kecil ini. Kalau makan oci kita harus sedia air minum ini. Dia lebih lengket ya. Lembut, lengket. Ternyata yang fresh baru jatuh juga oke. Isinya tebal. Walaupun dia berbiji, tidak masalah. Ini tebal sekali isinya. Bijinya agak normal ya, tapi isinya tebal. Ini kulitnya juga masih tebal ya, jadi ini butuh proses lagi supaya kulitnya agak tipis. Kita lanjut unboxing yang ini ya. Anda ada bagian kameramennya ini. Ternyata zong ini. Waduh, bahaya ini, kameramen tidak dapat ini. Bener ini zong. Waduh, sayang sekali ini. Cuman 1 biji. Jadi tidak enak kita jual kalau sudah model buahnya seperti ini. Bener-bener zong. Kameramennya dapat zong ini. Tapi nanti ya, masih ada buah di pohon sebelah yang lebih tipis kulitnya. Ini kita tidak tahu permasalahannya. Ini tebal sekali. Jadi mungkin nutrisi kaliumnya kurang ya, fosfatnya kurang, sehingga ini tebal sekali ya. Oke, tidak masalah. Jadi nanti yang penting ini pohon ini bisa berbuah dulu, dan ini memang ori oci ya, ori durian hitam, ori blackthorn ya. Ini kita jatuhkan. Oke kawan-kawan petani, jadi tadi proses pruning ya, pruning dapat bonus oci, dan setelah pruning kita bisa lihat cabang-cabangnya lumayan bagus, sinar bisa masuk ya, ini lebih terang ya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam bertani durian itu banyak proses yang kita lakukan. Contohnya hari ini adalah pruning, dan sekaligus kita dapat bonus buahnya si oci, dimana buahnya ini masih ketebalan kulitnya masih sangat tebal. Kemudian isinya cuma 1 ya, tapi tidak masalah, ini adalah proses. Mungkin karena setiap hari hampir hujan, setiap malam hujan, jadi
unsur N-nya terlalu tinggi, kemudian unsur-unsur lain fosfat kaliumnya masih kurang, sehingga saat pengisian buah tidak maksimal, sehingga terjadi cuma 1 biji buahnya yang bisa kita makan. Dan ternyata si tukang kameramennya hari ini cuma dapat ini ya, dapat ini lebih besar, kita kasih lebih besar. Ini kita panen, ini bekas tangkainya ya. Nah, ini asli, bukan dibuat-buat ya. Kita tarik ya. Nah, kalau ini jenisnya montong ya, jadi ini khusus spesial buat kameramen. Oke kawan-kawan tani, jadi demikian proses kali ini, mulai dari pruning dan lain sebagainya. Dan kita lihat ini masih bertahan ya. Semoga ini nanti bisa bagus buahnya. Kita akan unboxing, kita videokan juga, dan nanti kita akan ceritakan detailnya ya, kenapa dia bisa berbuah di posisi ini. Oke, demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika video ini bermanfaat, ada informasi yang baik, silahkan di share, di komen, kemudian jangan lupa juga subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.